Okay, hello everyone. Welcome back to our channel English Hangout with me, Rafia Ilmawati, and today we are with a handsome a handsome man. His name is Elisa Prisco. Welcome, Hello. Prisco. Thank you. Okay, how are you today? I'm great. And how about you? I'm so good. Okay, can I call you Prisco? Yes, of course. This is my name. Oke, Prisco, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Sekarang ya sebelumnya makasih dulu udah diundang ke English Hangout ini. Merasa sangat eh, terhormat bisa berada di tempat ini gitu. Wow, that's our pleasure Ya, to having you here. yes. Dan kesibukan saya Akhir-akhir akhir-akhir ini. ini ya mungkin ya cuman sekedar skripsi sih, fokus sama skripsi sekarang karena udah Fokus sama semester skripsi. akhir ya. Fokus dengan skripsi berarti Skripsi. semester akhir. Di semester 7. Semester 7. Iya. Oke. Wah, semoga berhasil ya. Dan semoga tidak terhalang oleh apapun. Amin, amin. Oke. Ini menurut info nih yang kita dapat, dulu sempat pernah cuti. Ya, benar cuti. Cuti. Berarti kamu masuk di sini tahun berapa? Saya tahun 2017. 2017 masuk di sini. Iya. Kemudian cutinya di tahun 2018. 2019. Iya, 2019. Oh, 2019. Oh, berarti sebelum sistem pendidikan di MBKM ya? Iya, sebelum MBKM. Berarti kamu ini mengalami 2 program. Ya, benar. Program sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program apa aja yang kamu ikuti? Ya sebelumnya kan ya seperti tadi yang udah dibilang, sebelum saya cuti itu belum ada ya program Merdeka Belajar ini. Iya. Dan ketika saya masuk itu puji Tuhan bersyukurnya saya langsung wah ini ada kesempatan menarik nih, ada program MSIP. MSIB itu? Magang sertifikat bersertifikat studi independen. Oke. Jadi saya itu masuk di studi independennya. Jadi waktu itu ada info dari satu dosen gitu kan, terus wah ini cobalah karena saya udah lama kan vakum dari kegiatan kampus kan, terus habis itu ada keinginan rindu pengen aktif lagi gitu. Waduh, berarti dulu aktivis mulai dari pertama itu? Iya, saya kan tahun 2018 itu kan jadi wakil BEM di fakultas itu. Oh, wakil gubernur dulu? Iya, wakil gubernur maksud saya. Iya. Setelah itu cuti, terus habis itu kayak kangen pengen aktif lagi. Pengen berkegiatan lagi gitu. Jadi udah nggak kuliah pulang nih ya? Kuliah rapat, terus sekarang lebih kegiatan di luar sekolah, itu sekolah luar kampus ya. Oke. Jadi ya itu saya ikut ada info itu langsung saya mendaftar. Udah nggak mikir ini nanti kegiatannya apa kayak gimana, udah pokoknya daftar dulu. Terus kan ada 2 pilihan tuh, magang yang pertama, terus ada studi independen. Lalu saya itu Kenapa itu? keterbatasan saya karena saya juga bekerja saat ini, jadi saya tuh memilih semuanya tuh saya pilih, ada magang, studi independen tuh saya pilih semua, tapi yang berada di Surabaya dan sekitarnya, dan juga kalau bisa online gitu. Meskipun saya waktu itu di studi independen tuh nggak tahu, bukan bidang saya di sastra Inggris gitu. Jadi semuanya saya itu apply gitu di situ. Nah, setelah itu salah satunya itu di Ruang Guru, terus ada di Apple, ada di banyak lah pokoknya perusahaan-perusahaan, terus di petrokimia, dan itu saya daftar semua, dan puji Tuhannya keterimanya di salah satunya itu di Ruang Guru itu. Di Ruang Gurunya? Di Ruang Guru ya. Sebagai apa waktu itu? Saya itu di studi independen, dapat di program Business and Data Analytics.
gitu. Business and Data Data analytics. Analytics. Jadi ini kamu lintas jurusan dong. Pertama kepikiran nggak sih untuk masuk nih kalau aku memilih di ruang guru nih bakal nanti kayak gini gitu. Kepikiran gitu atau nggak wes aku harus mencoba dulu urusan ini nanti belakangan gitu. Ya seperti saya bilang tadi di awal, ya sebenarnya nggak ada gambaran sama sekali, nggak ada background di situ sama sekali, dan saya itu cuman modal nekat aja, saya mencoba untuk mendaftar aja semuanya. Kan ada banyak, ada programming juga, membuat aplikasi juga itu di Apple, membuat aplikasi Apple itu juga saya daftar. Terus ya kemudian saya keterimanya di itu bisnis data analytics itu. Business and Data Data Analytics. Analytics. Iya. Itu yang kamu pelajarin apa aja di sana? Yang pertama di pertemuan awal itu saya belajar tentang bisnis, terus kedua tentang statistik, ketiga tentang programming, dan selain ketiga hal yang tadi saya sebutkan, ada juga kayak pembelajaran tambahan kayak general course. Di situ ada communication, lalu ada analytical thinking, lalu kemudian ada project management. Jadi itu skill-skill yang sekarang itu sangat dibutuhkan di industri gitu, di tahun-tahun kedepannya gitu. Jadi memang studi independen ini kayak memberikan skill tambahan untuk mahasiswa untuk mereka bisa berjuang untuk karena permintaannya, demandnya sangat tinggi gitu loh. Kayak data analytics sekarang kan lagi tren kalau di lowongan pencarian itu. Iya, data analytics, data scientist, business analytics, business intelligence. Nah seperti itu. Jadi ruang guru ini memfasilitasi mahasiswa untuk belajar gitu, memiliki skill tambahan lah istilahnya. Gitu. Oke. Di ruang guru berarti sudah banyak yang kamu dapat. Ilmu-ilmu yang kamu dapat sangat banyak sekali nih pastinya. Mulai dari awal pertama kamu mencebur apa ya? Menyelami dunia studi independen. Karena awalnya ini nggak tahu sama sekali. From nothing to something. Ya kan, from nothing, karena kita di awal kan bahasa Inggris. Nah, setelah menyelami business and data analytics. Sorry, aduh sulit sekali. Itu how do you feel for the first time? Awalnya sih pasti itu atau kamu searching dulu gimana gitu? Ya, waktu dapat pengumuman itu saya langsung seneng banget, yang kaget. Habis itu setelah itu saya coba searching ini data analytics ini tentang bahasa apa. Itu sangat very excited gitu buat waktu sampai nggak bisa tidur itu. Waduh. Setelah dapat pengumuman itu, karena dilihat juga dari peluang karirnya juga, terus gajinya juga bisa sampai double digit gitu kan, langsung double digit, keren. Langsung ini itu langsung saya sebelumnya itu udah banyak belajar, jadi baca sebelum kelas dimulai kan pengumuman kan 2 atau 3 minggu sebelumnya itu udah pengumuman. Nah itu saya langsung banyak belajar dari situ gitu. Dan itu yang awal kayak nggak nyangka, kaget gitu, ternyata bisa lolos juga masuk di situ. Dan itu seleksinya itu ternyata berapa lama itu waktu itu kamu seleksi? Berapa ya? 1 bulan mungkin. 1 bulan? Itu di seleksinya tuh mereka yang seleksi, saya cuman memberikan CV, mengirimkan CV, dan itu mereka yang memilah-milah dari pihak ruang gurunya itu memilah-milah siapa yang itu. Siapa yang lolos aja gitu ya? Dan alhamdulillahnya kamu termasuk. Ya, itu dari kegiatannya kan MSIB ini kan dari seluruh Indonesia, dari Sabang Merauke itu, dari semuanya itu ikut di situ. Dan yang mendaftar itu ternyata ada 100.000 mahasiswa. Dari 100.000 mahasiswa yang mendaftar di ruang guru itu ada 25.000 yang mendaftar di ruang guru. Kemudian
kan di ruang guru kan nggak semuanya lolos toh, habis itu Mhm. diseleksi lagi jadi 2.500. Nah, jadi 2.500 orang itu dibagi jadi 3 lagi, jadi back end, front end, sama yang saya itu ikuti itu data Mhm. analytics. Jadi ada 3 program studi di situ, ada 3 program. Dan kalau di data analytics itu Mhm. boleh dari lintas jurusan, jadi di situ banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari ilmu sosial gitu, dari sastra Inggris juga banyak, pendidikan banyak, komunikasi banyak gitu. Jadi memang karena di situ kita belajarnya tuh basicnya dari bisnis dulu, Bisnis dulu? iya, bisnis bisnis digital Bisnis produk emang. di bidang apa waktu itu? Di bidang pendidikannya atau Eee, waktu, ke sistemnya atau bagaimana? Bisnis digital produk. Jadi kan Oh, mengenal oke. jenis-jenis produk digital itu ada apa aja gitu. Mhm. Dari awalnya dari situ, lalu kemudian belajar mulai mengenal data, statistik, lalu baru, programming untuk membuat machine learning, deep learning. Wow, jadi kamu, apa ya, kayak buat research dulu, Mhm tapi nggak mhm. overthinking kan semalam nggak tidur itu? Udah biasa kalau overthinking. Udah biasa overthinking, LDR sama Ayang. Just kidding, no. Berarti, memang bukan suatu hambatan untuk kamu melangkah Mhm dan menjalani studi independen ini. Apalagi di bidang yang menurut orang, yang tidak tahu, belum tahu maksudnya, mhm. itu it's so difficult, ya kan? Ya memang benar. Jadi lu ngapain belajar kayak gini? Ini sistem nih, aduh, kalau nggak anak teknik nggak bisa belajar. Ternyata kamu Mhm. bisa membuktikan dari beribu-ribu orang tadi akhirnya kamu terpilih mewakili Wijaya Putra Sastra Inggris. Hanya Iya, kamu aja atau ada teman dari lain yang di ruang guru, yang di dari kampus ini? nggak ada, cuman saya. Dan Only you? iya, yang studi independen. Wow, keren. Kemudian nih, apa yang kamu, rasakan ketika kamu mengikuti course ini? Kan biasanya banyak nih ya, kayak apalagi dari teman-temannya itu tadi ya, dari Sabang sampai Merauke, Mhm kemudian mhm. lintas jurusan yang awalnya kita hanya tahu tentang bahasa Inggris, sastra Inggris, ilmu-ilmu basic-nya yang seperti itu, dan sekarang harus berbanting setir untuk beberapa bulan ke depan. Berapa bulan kamu di situ? 5 sampai 6 bulan, 1 semester? 1 semester ya. Hmm, selama 1 semester, what do you get from that? Ya, eee, saya itu kan juga orangnya dari dulu tuh emang aktif meskipun Mhm, maupun di kelas, di mhm, luar kelas gitu. Jadi waktu mhm, di sana juga saya itu sangat semangat mulai dari awal mhm. sampai sampai selesainya kegiatan itu. Si ambis ini. Ih, ya bisa dibilang kayak gitulah. Kayak mereka teman-teman saya itu Mhm, kan kita kenal dari, berbagai universitas di Indonesia kan, iya, dan juga ada anak ITB, ITS, mhm, UGM, pokoknya kampus-kampus yang besar itu. mhm, Nah, itu mereka sampai kaget tuh, "Kamu itu kok bisa, mmm, sampai kayak gini?" Oh, ini karena apa ya, kelihatan banget ambis gitu, padahal background mhm, saya dikirain mereka background saya itu orang apa, pendiam, statistik atau IT mhm, gitu loh background-nya, ternyata itu dari sastra Inggris gitu loh, kok bisa gitu. Malah ya saya senang juga karena di situ banyak ketemu teman-teman baru gitu. Setiap kali mhm, dan di situ itu kan, setiap mata pelajaran itu mhm, dikasih apa, kayak ada tugas akhir project gitu, dan setiap project itu kita dibagi jadi kelompok, dan setiap kelompok itu kan ada 1.500 orang itu yang di data analytics, dan oke, itu setiap, eee, apa, project itu mhm, diputer, jadi nggak harus rolling, di-rolling terus, nggak mhm, sama setiap mahasiswa itu, setiap kelompok. Jadi di situ yang saya dapatkan itu, eee, kita itu harus belajar itu kolaboratif. Jadi kolaboratif karena nggak ada bisnis yang dibangun dari diri sendiri gitu. Pasti waduh, kita saling membutuhkan orang lain mhm, gitu. Ada kelemahan, ada kelebihannya, itu mhm, gimana caranya supaya kita, eee, bisa membaur dengan yang lain gitu. Dan yang kedua yang saya dapatkan mungkin, eee, apa, adaptif. Jadi kita harus oke, beradaptasi dengan mudah beradaptasi. Karena ya
kita lihat aja kayak tahun 2019 kemarin kan, Mhm. ada Covid kan, itu Iya, kan akhir tahun itu. ya Mhm. perubahan kan terjadi begitu cepat. Itu kan Iya, ada orang-orang yang nggak bisa bertahan karena mereka nggak bisa beradaptasi dengan betul. perubahan gitu. Dan dari situ saya khususnya itu merasa kayak kita tuh dituntut untuk beradaptasi dengan, segala kondisi ya, Kita harus survive sendiri. survive Mhm. karena tadi kelompoknya itu beda-beda, nggak bisa bikin grup sendiri. Jadi tiap hari ketemu orang Oh, baru, tiap mata pelajaran, tiap tugas ada kelompok baru gitu. Jadi itu yang bikin ya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan gitu, perubahan itu begitu cepat gitu. oke, yang ketiga, Apa tuh? apa tuh? Kan ada adaptif, Ah, kemudian kolaboratif. kolaboratif, kemudian yang ketiga ada nggak nih? Apa ya, eee, ya saya merasakan itu sih kayak, Tertantang. vibes-nya kerja di Kenapa itu? startup itu kayak gimana gitu loh. Mhm. Kayak dikejar kayak deadline, aduh ada begitu banyak deadline gitu, kayak Mhm. project itu kan nggak bisa kita santai-santai karena di Mhm. situ dituntut harus, 3 hari harus sampai di checkpoint ini, 3 hari Oke. kemudian harus checkpoint ini, dan Mhm. itu harus, eee, ada apa, indikator-indikatornya, kalau di situ nggak bisa lulus, ya wis sudah nilainya D, C gitu. Jadi Mhm. jadi kayak setiap hari itu apa ya, apa, senam jantung gitu, deg-degan terus. Heart attack terus nih Iya ya. iya, Tapi gitu. aman lah. Iya iya, Karena kamu mengambilnya dari sisi positif. heeh, Coba bener, menghadapinya dengan, aduh udah panik, udah negative thinking dulu, kayaknya ini I can do this, something like that. Ini aku dengar-dengar juga dari, media sosial di Fakultas Bahasa dan Sastra, mhm, terlihat foto kamu terpampang nyata, Elisa Prisco. You got, GPA perfect, right? yes, Berapa itu? perfect, 4, 4. 4 iya IPK sempurna, poin sempurna. iya Wah, keren keren keren. Itu, untuk pencapaian kamu sampai mulai dari titik nol nih, iya, kemudian di titik perfect, itu apa? Yang menurut kamu di titik apa sih, "Ini loh aku ter-challenge sekali, sampai iya, I have to reach this, I have to do this," ya. Untuk mendapatkan ini tadi itu, ada nggak sih kamu kiat-kiat tertentu ya seorang Elisa Prisco yang seperti ini, dan setelah diterapkan, mencoba, akhirnya, "Oke, I can do this." iya Apa nih? iya itu Ada yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman? Apa iya, yang mau di-sharing-kan nih? pertanyaannya sama ya kayak saya Mhm. teman-teman kemarin tuh, mereka kok bisa kamu dari Hmm, background sastra kok bisa kayak aktif banget. Nah itu, mhm. mungkin karena saya memang orangnya sangat apa, curious gitu, Oke. apa, sangat tertarik dengan Mhm. sesuatu yang baru gitu. Mhm. Jadi selama menjalani itu, ya banyak juga teman-teman saya yang kayak, pengen nyerah, banyak yang keluar juga karena Serius? serius. Jadi banyak yang Wow. mengundurkan diri juga karena beban tadi kan, Mhm. kebanyakan juga yang dari bukan background-nya IT, Mhm. sehingga merasa nggak kuat gitu. Jadi saya juga, kasih motivasi buat mereka kalau Mhm. kamu tuh masuk sini tuh nggak itu, bukan hal yang biasa gitu, beruntung Mhm. banget banyak orang yang sana tuh kepengen bisa belajar kayak gini gitu. Jadi Iya. saya, eee, juga kasih semangat ke mereka yang masih bisa diperjuangkan buat nggak mundur diri gitu, ke Mhm. teman-teman saya gitu. Nah itu perjuangannya ya seperti saya bilang tadi ya, sering overthinking gitu. Sering Iya, overthinking. sering susah tidur apalagi kalau Mhm. mendekati deadline itu, banyak Mhm. project-project yang, Harus harus diselesaikan. diselesaikan, dan Mhm. juga setiap pergantian kelompok itu kan ya tadi saya bilang kan di-rolling terus. Nah itu Iya. mereka kebanyakan tuh orang-orang yang pasif gitu, Oh, dan oke. saya tuh selalu jadi ketuanya, ketua kelompok. Keren. Karena ya karena selain tadi Mhm. ngasih apa ya, mereka semangat, Termotivasi. ngasih mereka semangat Mhm. supaya ya ini ada manfaatnya loh gitu loh, bukan jangan jangan jalani ini dengan setengah hati, harus dengan sepenuh hati gitu, ikhlas gitu setiap tugas-tugas gitu. Mhm. Itu juga yang saya, ngomongkan ke teman-teman saya waktu itu. Jadi, ya itulah, tiap pergantian kelompok jadi ketua kelas, terus Mhm. sempat
jadi ketua kelompok, terus sempat jadi diajukan jadi ketua kelas gitu. Ya perjuangannya ya susah sih. Susah-susah Juga gampang ya. iya. Tapi sangat sangat menarik sekali dan itu nanti Hmm. bisa diceritakan ke anak-anak kelak. Ketika kita berkuliah di sini tidak hanya tentang mata kuliah saja yang didapat, tetapi ketika kita mencoba hal-hal baru, apalagi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini banyak banget program-program yang bisa diikuti. Nah, salah satunya di sini adalah tentang studi independen. Ada banyak sih sebenarnya, cuman ini salah satu yang sangat apa ya, menarik sekali untuk dicoba. Jadi untuk teman-teman nih jangan takut untuk mencoba dan apa ya, kayak yang tadi kan kita harus adaptif, kita harus bisa berkolaborasi dan juga work smart not hard, right? Jadi jangan setengah-setengah aja gitu. Apapun pasti selalu ada jalannya. So, jangan ragu untuk join bersama kita di sini. Di Fakultas Bahasa dan Sastra masih terbuka pintu lebar untuk kalian yang mau mencoba hal baru. Silakan join dengan kita. Dan ada pesan gak sih untuk teman-teman di rumah? Pesan atau pesan deh selama kamu mengikuti MSIB ini. Dan ketika sebelum ada program ini dan setelah mengikuti program ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang membuat sosok Prisko yang dulu dan yang sekarang itu sangatlah berbeda? Ya, mungkin dulu saya meskipun cukup aktif, tapi kan saya dulu itu termasuk aktifnya itu di dalam Organisasi. kampus organisasi. Nah itu saya tuh merasa kok gini-gini aja gitu ya. Jadi Belum saya tertantang. merasa kalau ya pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Akhirnya ketemu lah. Mungkin pesan saya buat teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Jangan juga belum udah menyerah kayak nggak bisa, ini bukan jurusanku, ini bukan backgroundku gitu. Jangan kayak gitu dulu. Karena apa ya? Yang pertama itu dari hati, dari kemauan dulu. Saya tuh bilang kalau tanyakan tipsnya gimana sih Bosku supaya bisa kayak lu gitu gimana gitu. Aku bilang gimana ya? Paling aku bilang ya mungkin karena dari hati sih, kemauan. Kalau kamu punya kemauan yang keras, Apapun itu apapun bisa. tantangannya itu pasti kamu bisa hadapi meskipun sampai nggak bisa tidur gitu, sampai ya nangis juga pernah waktu di final project itu karena sempat aduh apa ya kayak ya Sudah di titik ya karena saya kan terlemahnya gitu kali ya. break up karena waktu puncaknya kan waktu final project itu toh. Final project itu saya kan jadi ketua, jadi saya tuh bertanggung jawab lebih berat gitu, terus saya harus membackup teman kelompok saya gitu, teman tim saya itu supaya mereka bisa melanjutkan final projectnya. Aku bilang sayang ini kayak itu, tapi sebenarnya saya sendiri juga di luar itu saya juga kayak merasa ya tadi sampai nangis gitu sebenarnya. Jadi saya tahan sendiri, bukan bilang ke mereka, aku semangati mereka, tapi sebenarnya saya juga menyemangati diri sendiri ya. Berjuang dan terus berjuang kalau sebenarnya itu nggak ada sesuatu yang sia-sia gitu. Ketika saya ikut itu jadi kayak pertama kayak channel, kayak relasi, banyak kita ketemu banyak relasi. Kebetulan mentor saya itu kan juga banyak orang-orang dari kerja di startup. Terus yang dari saya itu, mentor saya itu dari Tokopedia, terus kemudian ada instruktur itu kayak pengajarnya tuh banyak dari startup. Nah itu saya tuh jadi punya banyak kenalan, jadi masa depan itu lebih punya banyak harapan gitu. Terus apalagi punya skill juga, pertama skill, terus kenalan dari perusahaan-perusahaan, terus kenalan juga teman-teman dari satu Indonesia gitu kan. Nanti kalau ada info-info loker atau apa bisa sharing, atau ada bootcamp apa gitu bisa sharing gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Dan saya mungkin ya. Oke, that's a good quote for today. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan jangan lupa untuk kembali ke tempatnya. Basicnya adalah bahasa Inggris, kembalilah ke bahasa Inggris. Tapi tidak hanya bahasa Inggris saja, ternyata kamu bisa membuktikan kalau kamu juga bisa menjadi
business analytics. Bisnis analis, bisa Hmm. ke bisnis intelijen atau bisnis analis. Okay, that's cool. Okay, that's all from us. Mau ada yang ditambahkan lagi mungkin? Jadi Enggak. selain kita harus kolaboratif, kita harus adaptif, kemudian kita harus open minded, ya kan? Kemudian kita nggak boleh never give up, ya kan? Ada lagi nggak tambahannya nih? Ya mungkin salah satu privilege saya sebagai mahasiswa sastra Inggris ya, waktu selama menjalani program itu, bootcamp itu, di situ tuh materinya semuanya enggak semuanya sih, paling 80 hampir 90% itu materinya bahasa Inggris. Using English. Jadi Wow. saya kan sudah terbiasa membaca teks-teks bahasa Inggris, jadi Yeah. sebelum masuk udah research banyak artikel gitu kan. Nah itu sangat terbantu ketika saya sudah terbiasa membaca teks-teks bahasa Inggris gitu ketika membaca materi. Jadi mungkin itu juga yang membuat saya bisa mudah memahami materi itu dibanding teman-teman saya gitu. Jadi teman-teman saya itu sampai mereka itu protes, kok materinya bahasa Inggris semua, kalau bisa di bahasa Indonesia gitu. Nah itu salah satu mungkin privilege sebagai mahasiswa sastra Inggris itu juga Sangat membantu. terkait aksesibilitas itu tadi, akses untuk menerima informasi karena masih terbatas sumber-sumber yang berbahasa Indonesia soal data analitis gitu. Jadi kebanyakan dari luar gitu. Itu sih. That's a privilege being anak bahasa. Oh iya, yang kedua juga Oh, kan ada yang lagi. Apa gini? skill komunikasi sih. Kan di situ ada Oke. saya tadi bilang Tapi ada. komunikasinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Waktu itu ya pakai kan itu waktu presentasi ya itu sama teman-teman gimana diskusinya pakai bahasa Indonesia aja gitu, akhirnya bahasa Indonesia. Jadinya ya itu meskipun ada skill komunikasi tadi kan, kita sebagai mahasiswa bahasa sastra kan udah terbiasa public speaking, jadi nggak malu gitu kalau ketika presentasi, ketika ngomong, karena nanti di dunia pekerjaan sebagai data analis itu kan kita juga harus menyajikan data dan mempresentasikan, itu yang penting. Kalau data aja itu nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kecuali ada orang yang menafsirkannya, itu yang menginterpretasikan data itu. Jadi harus membiasakan diri, itu satu dan dua privilege sebagai mahasiswa sastra Inggris. Adakah yang ketiga? Rule of three ya? Iya, rule of three. Itu aja sih kayaknya ya. Gitu aja. Belum ya. Okay, that's all maybe from us. Bisa dibuat pembelajaran dan kita ambil garis besar. Jangan takut untuk mencoba apapun itu, karena ketika kamu sudah mencoba pasti ada jalan, ya kan? Kita bisa karena terbiasa, jangan takut terus gak bisa deh, itu salah, itu konsepan yang sangat salah. Dan kembali lagi, we have to work smart, not work hard. Jadi memang bekerja keras itu boleh, tetapi harus work smart too, right? Okay, that's all from us. With me, Rafia Mamati, And with me, Prisco. Don't forget for this video, share, subscribe, and like, and stay in here. See you on next video.